Akhirnya Steffi pun nyari lah ibunya kan, nyari di dapur, di kamar, di ruang keluarga, nggak ada si Sheila. Tapi waktu si Steffi ngecek ke ruangan laundry, wah, badannya langsung lemas sekali karena dia ngelihat seisi ruangan itu penuh dengan darah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan menceritakan satu kisah kriminal tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Amerika, Wak. Kasus ini tuh bikin semua orang geger. Kenapa? Karena korbannya ini adalah seorang ibu bernama Sheila yang pernah mendadak menjadi seleb lokal setelah melahirkan 4 anak kembar sekaligus, Wak. Tapi pas 4 anak kembarnya ini belum genap berusia 2 tahun, Sheila ini tiba-tiba ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan yang sangat-sangat tragis. Polisi menduga satu-satunya saksi yang ngelihat langsung kejadian itu ya cuma 4 anak kembarnya si Sheila ini aja, Wak, yang masih kecil-kecil ini. Nah terus gimana caranya polisi ini bisa menyelidiki kasus ini kalau saksinya aja masih kecil, ya kan, masih bayi. Nah penasaran gimana kisah selengkapnya, sebenarnya apa sih yang terjadi sama si Sheila ini? Sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi tokoh utama dari kisah yang akan aku ceritakan ini adalah seorang perempuan yang bernama Sheila Bilash. Dia lahir di Massachusetts, Amerika pada tanggal 19 Oktober tahun 1962, Wak. Sheila ini tumbuh sebagaimana gadis Amerika pada umumnya. Dia dikenal baik, lembut, dan juga penyayang sama keluarganya. Nah, lalu di tahun 1982, waktu si Sheila ini sudah berusia 20 tahun, Wak, Sheila menikah sama seorang pengusaha sukses yang bernama Ellen Blackthorne. Ellen ini punya perusahaan yang khusus ngejual alat-alat golf. Dan hebatnya, Wak, Ellen ini berhasil menguasai sebagian besar pasar golf yang ada di Amerika. Dari sini Ellen pasti hidup dengan bergelimang harta, ya kan. Nah pas Sheila nikah sama si Ellen ini, Wak, orang-orang nganggap Sheila ini pasti beruntung kali ya. Gimana enggak lah, sebagai seorang pengusaha gampang sekali bagi Ellen untuk menghidupi Sheila. Dan juga selama pernikahan ini mereka juga sudah langsung dikaruniai 2 orang anak perempuan. Yang pertama namanya Steffi, lahir di 84, dan yang kedua Daryl di tahun 86. Waktu itu mereka tinggal di sebuah rumah mewah seharga jutaan dolar di kawasan San Antonio, Texas bersama Ellen. Dan tentunya bisa dilihat dari sini kehidupan mereka betul-betul makmur kali, Wak. Tapi pas orang-orang ngira rumah tangga mereka ini udah sempurna, ya kan, ternyata yang Sheila rasakan malah sebaliknya, Wak. Sejak nikah sifat aslinya suaminya ini, si Ellen ini, baru kelihatan. Ellen yang awalnya baik dan penyayang itu ternyata adalah seorang laki-laki yang sangat manipulatif dan juga kasar. Nah lama-kelamaan Sheila nggak betah lah, ya kan. Akhirnya dia memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke si Ellen. Akhirnya setelah berumah tangga kurang lebih selama 5 tahun, mereka pun resmi bercerai di tahun 1987. Cerai nih. Waktu itu hakim memutuskan bahwa hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke istri, jatuh ke si Sheila. Sementara si Ellen ini cuma dapat hak berkunjung aja dan wajib bayar tunjangan anak setiap bulan, yang macam nafkah tiap bulan kayak itulah kan. Nah terus setelah sidangnya itu selesai, Sheila pun langsung mengajak kedua anaknya keluar dari rumah San Antonio itu dan pindah rumah. Pastinya bagi Sheila nggak gampang, Wak, ngelanjutin hidup pasca perceraian, ya kan. Ditambah lagi waktu itu kedua anaknya juga masih kecil-kecil. Si Steffi waktu itu umurnya 2 tahun, Daryl baru 1 tahun. Tapi terlepas dari itu semua, Sheila ini betul-betul merasa lega kali karena dia akhirnya bisa lepas dari si Ellen, mantan suaminya yang dianggap toksik kali itu. Terus beberapa tahun setelah cerai dari si Ellen, Wak, Sheila ini bertemu lagi dengan seorang laki-laki baik hati namanya si Jamie. Jamie bukan pengusaha kaya macam si Ellen, Wak. Dia itu cuma pekerja sales biasa aja. Tapi beda sama si Ellen, Jamie ini punya hati yang tulus, hati yang lembut kali kayak gitu. Dari situlah si Sheila ini akhirnya luluh, ya kan. Dan mereka pun sepakat untuk lanjut ke jenjang hubungan yang lebih serius lagi. Mereka pun menikah di tahun 1993 dan habis itu mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di kota San Antonio, Texas juga, Wak. Kota yang sama-sama si Ellen, masih satu kota mereka berdua itu. Nah pernikahan yang kedua ini, Wak, betul-betul bikin Sheila ini happy kali. Ditambah lagi tidak lama kemudian Sheila ini dinyatakan positif hamil anak kembar, Wak. Bukan cuma 2 anak kembar aja, tapi 4 sekaligus. 3 laki-laki 1 perempuan, hamil 4 dia. Nah keempat anaknya ini lahir dengan selamat pada akhir tahun 1995 dan dikasih nama Frankie, Timothy, Joseph, dan Courtney, perempuan yang terakhir. Nah kelahiran 4 bayi kembar ini bikin Sheila dan Jamie pun seketika menjadi seleb lokal di San Antonio. Soalnya jarang kali ada ibu yang ngelahirin 4 anak kembar sekali
sekaligus. Bahkan juga ada beberapa media yang sampai ngeliput ke rumah mereka gitu loh. Ya lihat ya bayi kembar 4 kayak gitu. Nah, dari semua liputan itu kelihatanlah betapa bahagianya si Sheila dan Jamie dalam menyambut bayi-bayi mereka. Sheila sampai bilang, kami pengen kali loh punya anak memang, dan ternyata kami langsung dikasih 4. Rasanya seperti 4 kali keberuntungan, kata dia kayak gitu. Nah, dengan lahirnya 4 bayi kembar ini, Sheila dan Jamie pun resmi menjadi orang tua dari total 6 anak. 2 anak dari pernikahan sebelumnya, si Stevie sama si Daryl, sementara 4 lagi ya bayi kembar 4 tadi. Alhasil setiap hari rumah mereka terasa ramai kali. Tentunya juga nggak gampang buat ngurusin 6 anak sekaligus ya kan, makanya si Sheila ini pun mendedikasikan semua waktunya untuk keluarga, yang kerja cuma si Jamie aja, Wak. Nah, untuk ngebantu si Sheila ini ngurusin anak, kadang-kadang ibunya Sheila ini juga sering datang ke rumah, Wak. Dan di setiap kunjungan itu ibunya ini bisa ngelihat Sheila ini telaten kali, dia enjoy kali waktu ngerawat 4 bayi kembarnya ini. Bahkan sering kali si Sheila ini ngomong, Bu, tengoklah Bu, mereka tuh Bu, buat aku nih Bu ya, mereka tuh malaikat loh Bu, gitu. Dia nggak ada ngerasa terbebani sama sekali gitu loh, Wak. Nah, ngeliat si Sheila sebahagia itu, ibunya berharap rumah tangga Sheila ini sama si Jamie ini ya bisa langgeng dan kompak selamanya. Tapi itulah dia, yang namanya hidup pasti ada aja ujiannya kan, Wak ya. Dan apesnya, ujian dalam hidupnya si Sheila ini lagi-lagi datang dari mantan suaminya sendiri, yaitu siapa tadi? Ellen. Nah, penasaran apa yang dilakukan sama si Ellen? Masuklah kita. Nah, jadi walaupun Sheila sama si Ellen ini sudah berpisah dari tahun 1987, konflik di antara mereka ini ternyata belum selesai. Sejak awal cerai, Wak, hakim kan udah memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan siapa tadi? Ke tangan si Sheila kan, ke tangan istrinya kan. Tapi ternyata si Ellen ini nggak terima, dia masih berusaha mau ngerebut hak asuh itu. Dan perseteruan ini, Wak, berlangsung selama bertahun-tahun loh. Sheila sama si Ellen ini sampai bolak-balik ke pengadilan untuk perang itu. Di sana mereka saling tuduh, saling ngancem, dan juga saling menjatuhkan satu sama lain untuk ngebuktiin mana yang lebih pantas untuk dapetin hak asuh anak 2 tadi, Stevie sama si Stevie sama Daryl. Bahkan Ellen ini nggak cuma nempuh jalur hukum aja, dia juga pernah menekan Sheila secara finansial. Sebagai seorang ayah yang notabene-nya adalah kaya raya ya kan, Ellen kan wajib ngasih tunjangan bulanan untuk kedua anaknya ini. Tapi pada tahun 1990, Wak, Ellen ternyata diam-diam ngajuin permohonan ke pengadilan untuk turunkan nominal tunjangan itu. Tujuannya apa? Bukan yang gegara dia nggak ada duit, Wak. Dia pengen bikin si Sheila ini kesusahan. Kalau bukan karena aku yang bayar, kok nggak akan bisa ngebiayain anak-anak ya kan? Pasti kan? Udahlah, makanya hak asuh anak tuh buat aku aja. Gitu, itu maksud dia. Tapi Sheila ini, Wak, nggak mau nyerah. Dia tetap berusaha untuk mempertahankan hak asuh kedua anaknya ini. Jelas ini bukan proses yang gampang bagi Sheila. Bahkan hakim sendiri, Wak, menggambarkan perseteruan mereka ini sebagai bitter and protected. Sangat pahit dan berlarut-larut. Sampai terhitung 10 tahun sejak mereka bercerai, Wak, pada tahun 1997. Konflik perebutan hak asuh ini pun makin memuncak lagi. Nggak selesai-selesai. Di tahun ini, hakim menilai bahwa Sheila dan si Ellen sudah keseret terlalu jauh dalam konflik ini. Menurut hakim, di titik ini fokus mereka tuh udah malah kepecah, Wak. Bukannya lagi memikirkan kesejahteraan anak-anak mereka ini malah terkesan pengen saling balas dendam gitu loh. Akhirnya di situ hakim negur, kalian apa nggak kasihan sama anak-anak kalian? Padahal kalian yang ngotot sendiri pengen dapetin hak asuh mereka ya kan. Tapi dengan kalian bertengkar kayak gini, ya mereka juga bakal sengsara lah. Udah ya, sekarang kita semua harus pikirkan kesejahteraan mereka dulu. Saranku, kalian berdua harus ikut konseling keluarga, kata si hakim kayak gitu. Denger itu nggak mau si Ellen, apa-apaan konseling keluarga Pak Hakim? Nggak mau aku. Udahlah, daripada ikut-ikut konseling, aku aja ngalah, udah ambil aja lah. Biar hak asuh anak ini tetap sama Sheila. Nggak apa-apa aku, kata dia gitu. Ngalah dia. Nah, karena di sini Ellen ini akhirnya menyerah, Wak. Perebutan hak asuh anak pun resmi dimenangkan sama Sheila setelah melewati 10 tahun persidangan itu. Konflik panjang di antara mereka pun selesai akhirnya. Cuma di situ Sheila ini belum sepenuhnya lega, Wak. Dia bilang sama si Jamie, sama suami barunya kan,
Kalau nanti si Ellen datang lagi kayak gimana yang? Takut aku katanya. Udah tenang kamu. Yang penting kan hak asuh anaknya udah aman di kamu, udah di lock di kamu ya kan. Iya tahu aku, tapi Ellen tuh agak lain orangnya yang. Dia nggak mungkin nyerah kayak gitu aja. Kalau nanti dia cari ribut lagi kayak mana? Aku ngerasa nggak aman lah yang di sini. Kata si Sheila lagi. Ya udah kalau kayak gitu kita pindah rumah aja gimana? Kerjaan aku juga lagi bagus. Aku juga dapat promosi buat naik jabatan. Uangku juga udah cukup nih yang untuk kita pindah rumah, kata dia. Nah by the way Wak, Jamie nyaranin untuk pindah rumah ini kan karena waktu itu mereka masih tinggal di kota yang sama-sama si Ellen kan, di San Antonio kan, makanya udah disuruh pindah aja dari kota itu. Dengar tawaran itu mau si Sheila Wak. Betul, nggak lama kemudian mereka sekeluarga pun pindahlah rumah ke luar kota yang namanya Sarasota yang ada di Florida. Waktu itu anak-anak mereka juga udah makin gede. Si Steffi tadi anak pertamanya udah umur 13, Daryl udah 11, dan 4 anak kembarnya Frankie, Timothy, Joseph, sama Courtney hampir 2 tahun semuanya. Di situ Sheila sama Jamie pun akhirnya lega lah. Karena akhirnya bisa hidup tenang di kota yang berbeda dengan Ellen. Tapi sayangnya hanya selang 2 bulan setelah pindah Wak, sebuah tragedi memilukan pun terjadi. Hanya 2 bulan. Nah, tragedi ini terjadi pada tanggal 7 November tahun 1997, Wak. Pada hari itu, Sheila dan keluarganya beraktivitas seperti biasa. Jamie berangkat kerja, Steffi sama si Daryl anak 1 dan 2-nya tuh berangkat sekolah. Sementara Sheila stay di rumah ngurusin 4 anak kembar mereka. Nah terus siang harinya waktu si Steffi anak pertama si Sheila ini pulang dari sekolah, dia ngerasa ada yang janggal dengan rumahnya Wak. Dari pertama dia buka pintu, dia langsung ngeliat keempat adik kembarnya ini lagi nangis-nangis semua tanpa ada yang ngejagain. Ibu kemana nih? Ibu kan gak pernah ninggalin adik-adik sendirian, pikir si Steffi. Nah akhirnya Steffi pun nyari lah ibunya kan, nyari di dapur, di kamar, di ruang keluarga, gak ada si Sheila. Tapi waktu si Steffi ngecek ke ruangan laundry, wah, badannya langsung lemas sekali. Karena dia ngelihat seisi ruangan itu penuh dengan darah. Ada di tembok, lantai, pintu, semua berlumuran darah. Wak. Cuma mamanya nggak ada di situ. Panik lah si Steffi kan. Steffi langsung manggil mamanya, ibu di mana? Bu ini kenapa bu? Kenapa? Ning. Gak ada jawaban sama sekali ya kan. Dan pas Steffi nunduk ke bawah di satu titik dia berdiri ya waktu dia nunduk. Barulah di situ dia sadar kalau tepat di samping kakinya ada tubuh ibunya, ada tubuh Sheila yang lagi tergeletak dalam keadaan berdarah-darah. Di mukanya ada luka tembak, terus di tenggorokannya ada luka iris, Wak. Teriris. Dalam sekali pandang aja Steffi langsung tahu kalau ibunya sudah meninggal dunia. Detik itu juga Steffi langsung telepon 911 kan. Panik dia, tolong ada sini bapakku kenapa gitu-gitu lah. Gak lama kemudian polisi pun sampai di lokasi. Begitu juga dengan Jamie, suaminya yang buru-buru pulang setelah dapat kabar soal kejadian tragis yang menimpa istrinya dan diperiksa sama polisi kan. Berdasarkan pemeriksaan awal, Wak, polisi tidak menemukan satupun barang ataupun uang yang hilang dari rumah itu. Jadi bisa disimpulkan kalau ini tentunya bukan perampokan. Siapapun pelakunya, dia memang sengaja datang untuk ngabisin si Sheila aja. Polisi menduga satu-satunya saksi yang ngelihat langsung kejadian tragis ini adalah keempat anak kembarnya Sheila sendiri, Wak. Karena selain hanya mereka yang tersisa di sana, waktu dicek ternyata ada darah Sheila di masing-masing badan mereka. Bisa jadi si darah itu keciprat ke badan mereka tepat setelah si Sheila ini lagi dihabisi. Berarti memang posisi yang mereka ini ada di dekat Sheila waktu peristiwa itu terjadi. Atau bisa juga setelah si Sheila ini diserang sama si pelaku dalam kondisi yang udah berdarah-darah, Sheila ini sempat mau mengamankan keempat anaknya itu dulu sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Tapi waktu itu polisi juga nggak mungkin bisa langsung nanya ke anak 4 itulah. Wah, karena kan mereka baru umur 23 bulan waktu itu, belum genap 2 tahun lagi, belum lancar ngomong juga. Ditambah lagi kan anak kecil biasanya takut pula sama orang asing ya kan. Akhirnya di situ polisi minta tolong lah sama si Jamie untuk nanya pelan-pelan ke mereka berempat soal kejadian itu. Siapa tahu kalau ayahnya yang nanya mereka mau jawab ya kan, umur segitu kan gak udah bisa lah 2-3 patah kata. Nah adalah tuh akhirnya setelah suasana agak berubah, barulah Jamie nanya lah ke 4 anak tadi. Wak, anakku, tadi waktu papa kerja, mama kenapa nak? Apa ada yang datang ketemu sama mama? Kata si Jamie, Wak. Dari 4 anak itu, cuman 1 yang berani jawab, Wak. Timothy. Dia bilang, Pa, mama luka. A man did it, katanya. A man did it. Seorang laki-laki yang melakukannya.
Dari jawaban itu, polisi pun langsung mengantongi satu petunjuk penting. Pelaku yang menghabisi nyawanya si Sheila adalah seorang laki-laki, ya kan? Tapi siapa laki-laki ini? Nah, sejak polisi tahu kalau pelakunya adalah laki-laki, Wak, kecurigaan mereka langsung ngarah ke siapa? Mantan suaminya Sheila, Ellen. Gimana nggak curiga, Wak? Dari dulu kan orang yang sering berkonflik sama si Sheila ini ya cuma si Ellen aja kan. Ditambah lagi juga cuman selang beberapa bulan sebelum si Sheila ini tewas, perseteruan mereka soal hak asuh anak juga baru selesai, ya kan? Apa mungkin Ellen ini nggak terima karena hak asuh anak tetap dimenangkan sama si Sheila? Kalau dilihat-lihat, Wak, Ellen ini memang punya motif yang kuat kali untuk ngelakuin ini sama si Sheila. Tapi waktu polisi menyelidikinya lebih jauh, Wak, ternyata Ellen ini bisa ngebuktiin kalau di hari naas itu terjadi, Ellen lagi main golf di luar kota, dibuktikan dengan saksi-saksi, rekaman transaksi dan juga catatan tea time. Lagi di luar kota dia. Bukan dia. Nah, kalau sekarang bukan Ellen, terus siapa dia? Nah, untuk menyelidiki si pelaku, Wak, pastinya polisi melakukan olah TKP dulu, ya kan. Dan ternyata ada banyak sekali bukti penting yang tertinggal di sana. Ada sidik jari, ada selongsong peluru, dan pisau yang kemungkinan jadi alat bukti untuk menyerang Sheila. Semua bukti itu pun dibawa ke lab forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Dan sambil menunggu hasilnya keluar, polisi juga menginterogasi tetangga-tetangganya Sheila, Wak. Ditanya sama dia, kalian ngelihat ada orang mencurigakan yang berkeliaran di sana nggak waktu hari kejadian? Terus salah satu dari tetangga itu bilang, kapan hari, Pak? Saya ngelihat ada mobil warna putih mondar-mandir di sekitar rumahnya si Sheila. Plat mobilnya juga bukan plat mobil sini, Pak, tapi dari Texas. Nah, pas polisi ngecek CCTV di sekitar rumahnya si Sheila, Wak, ternyata betul mobil putih itu kebetulan ada, dan untungnya nomor platnya juga kelihatan dengan jelas. Udah ditelusuri lah sama si polisi, ya kan, siapa nih tas, dan ternyata pemilik mobil itu adalah seorang laki-laki berusia 21 tahun bernama Jose Del Toro. Ya, Jose Del Toro. Dan setelah hasil sidik jari TKP keluar, ternyata match, Wak. Sidik jari itu miliknya Jose Del Toro. Sama. Dari situlah polisi langsung mengumumkan ke publik kalau Jose lah orang yang sudah menghabisi nyawanya si Sheila. Akhirnya Jose waktu itu sempat mau kabur ke Meksiko tuh, langsung ditangkap sama polisi. Dan setelah ditangkap, Jose pun langsung diinterogasi. Ada masalah apa kok sama si Sheila? Kenapa kok ngabisin nyawa dia gitu? Jose jawab, Pak, tenang dulu, Pak. Saya ini bahkan gak kenal loh, Pak, sama Sheila. Saya gak ada masalah apa-apa sama dia, Pak, katanya. Ya kalau kok gak kenal, ngapa kok bunuh dia? Saya cuma disuruh, Pak. Saya nggak peduli apa masalahnya, yang penting saya dibayar. Kalau Bapak mau tahu apa motifnya, tanya langsung ke mereka yang udah nyuruh saya. Namanya Denny Rocha sama Samuel Gonzalez, Pak. Ada 2 nama lagi, siapa lagi dia? Nah, saat itu juga polisi pun langsunglah memburu kedua nama ini, ya kan, si Denny sama si siapa tadi, Samuel. Nah, setelah ketangkap, keduanya juga diinterogasi nih. Nah, terus dari situ ketahuan kalau Denny ini kawannya si Samuel, ya kan. Nah, Samuel ini sepupunya si Jose. Menurut kesaksian si Samuel, Wak, tragedi yang menimpa sama si Sheila ini didalangi sama Denny kawannya tadi itu loh. Katanya Denny ini minta tolong ke Samuel untuk dicariin orang yang bisa ngeksekusi si Sheila. Terus Samuel ini ngasih saran lah, udah pakai jasa sepupuku aja si Jose ini. Dia udah biasa kok dia udah biasa kalau urusan kayak gini. Setuju si Denny dari situ, Wak. Dan akhirnya si Sheila betul-betul meregang nyawa di tangannya si Jose, kawan sepupunya si Samuel itu. Coba pertanyaannya di sini, Denny ini sebenarnya siapa? Dia katanya nggak kenal sama Sheila. Kenapa dia sampai bikin rencana untuk ngabisin nyawanya si Sheila? Ada masalah apa di antara si Denny sama si Sheila, ya kan? Nah, pas polisi nanya itu ke si Denny, Wak, entah kenapa Denny ini memilih buat lebih banyak diam. Denny nggak ngelak kalau dia memang terlibat dalam kasus atau dalam aksi kejahatan ini, ya. Tapi soal motifnya dia nggak mau bilang apa-apa. Nggak mau. Akhirnya polisi pun menggali lebih dalam lagi soal latar belakangnya si Denny. Siapa tahu aja, ya kan, ada sesuatu yang menghubungkan antara si Denny sama si Sheila. Barangkali dulu mereka ini pernah punya masalah yang belum selesai. Mungkin, ya kan, harus dicari tahu lagi nih sama si polisi. Dan setelah dicek, Wak, betul, Denny sama si Sheila ini memang gak kenal sama sekali.
nggak pernah kenal. Makanya polisi heran kalau mereka nggak saling kenal, terus ngapa pula si Sheila ini sampai dihabisi ya kan? Jelas ini aksi kejahatan yang berencana. Ini jelas bukan spontan. Pasti ada motif kuat yang melatar belakangi kejadian ini ya kan? Polisi curiga ini kayak nggak mungkin juga lah si Denny ini gerak sendiri. Pasti disuruh dia ini. Kita harus gali lebih dalam lagi karena pasti ada pelaku utama yang belum ketemu kata polisi. Dari sini polisi akhirnya menyelidikilah relasinya si Denny. Pasti Denny punya kenalan yang terhubung langsung sama Sheila, pasti. Akhirnya setelah semuanya dicek sama polisi ya kan, mulai dari keluarganya, rekan kerjanya, sampai kawan-kawan mainnya, Dari pencarian itu, polisi akhirnya menemukan satu fakta bahwa Denny ini hobi kali main golf. Dan dia sering main golf sama siapa? Ya, Ellen Blacktron, mantan suaminya si Sheila. Bekawan orang itu. Setelah tahu kalau Denny sama si Ellen ini ternyata bekawan, pastinya polisi langsung nanya lah ke si Denny soal sejauh apa relasi kau sama si Ellen. Apakah ada campur tangan si Ellen dalam tragedi ini apa enggak, kata si polisi. Nah di situ baru si Denny nggak bisa ngelak, Barulah di situ Denny ceritakan semuanya. Denny bilang, saya sama Ellen udah saling kenal dari tahun 96, Pak. Kurang lebih setahun yang lalu setelah kejadiannya. Selama kami main golf bareng ini, Ellen tuh sering cerita soal si Sheila. Katanya Sheila itu suka kasar ke anak-anak, Pak. Bahkan juga nggak jarang dia mukulin anak-anak ini. Nah, inilah kenapa si Ellen itu pengen ngambil hak asuh anaknya dari si Sheila. Tapi nyatanya di akhir sidang, si Ellen bilang Sheila yang menang. Nah, di situ Ellen ini nggak terima. Dia pengen ngasih pelajaran sama si Sheila, Pak. Waktu itu Ellen minta tolong sama saya, kau punya nggak orang kenalan yang bisa suruh ngajar si Sheila atau mukul si Sheila? Dia udah sering mukulin anak-anak aku loh, kata dia kayak gitu. Sekarang bergantian dia yang kena hajar juga. Ellen ngomong kayak gitu sama saya. Nah waktu denger itu saya ikutan prihatin, Pak. Makanya saya sepakat untuk bantuin si Ellen. Saya tahu ini salah, Pak. Tapi waktu itu saya kira ya ini bisa sedikit meringankan bebannya si Ellen sama kedua anaknya, kata dia kayak gitu. By the way soal si Sheila ini katanya KDRT suka kasar mukulin anak itu fitnah, itu pandai-pandai si Ellen aja. Ini kan manipulatif orangnya kan. Sudah dia ngomong kayak gitu. Polisi nanya lagi. Jadi sebenarnya tewasnya si Sheila ini didalangin sama si Ellen apa enggak, katanya. Iya, Pak. Orang itulah yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Tapi gini, Pak, sebenarnya instruksi dari si Ellen itu cuma sebatas ngajar aja, nggak sampai ngabisin nyawanya si Sheila. Ellen nyuruhnya kayak gitu, katanya. Iya, Pak, dia nyuruh kayak gitu aja. Dan katanya dia bersedia ngebayar eksekutornya. Saya ngasih uang memang, Pak, ke Samuel. Waktu itu $4.000, 130 juta lah sekarang. Terus barulah si Samuel ini yang rekrut sepupunya si Jose buat jadi eksekutor lapangan. Semua uang itu juga saya dapatnya dari Ellen kok, Pak, kata gitu. Nah, sejalan dengan kesaksian si Denny, pihak keluarga si Sheila juga bilang hal yang sama. Dalam sebuah wawancara di media, adik kandungnya Sheila itu pernah bilang sewaktu si Sheila sama si Ellen ini masih menikah ya, mereka tuh sering kali berantem sampai si Ellen ini pernah loh ngancam mau ngabisin nyawanya si Sheila. Maka waktu aku pertama kali dapat kabar soal Sheila yang tewas terbunuh di rumahnya, hal pertama yang kupikirkan adalah ya udah, he finally did it. Ellen betulan ngelakuin itu, kata dia. Dan hal yang sama juga disampaikan sama Steffi. Ini anak sulungnya si Ellen sendiri ya, Ellen sama si Sheila ya. Di situ di suatu hari si Steffi ini pernah ditanya, menurut kamu siapa orang yang tega melakukan itu ke ibumu? Steffi jawab dengan singkat, Ellen Blacktron. Ayah kandungmu? Ya. Dia satu-satunya orang yang paling mungkin melukai ibu. Itu kata anaknya loh si Steffi. Nah, dengan banyaknya orang yang curiga sama si Ellen, harusnya polisi cepat-cepat nangkap si Ellen lah ya kan. Tapi di sini selama berbulan-bulan kemudian Ellen masih aja bebas. Masih bebas. Heran lah orang-orang. Ngapa polisi nggak gercep nindak si Ellen nih? Nah, waktu media datang ngeliput soal ini, polisi bilang di situ. Begini ya teman-teman, satu-satunya orang terhubung langsung sama Ellen cuma Denny. Sementara Jose dan Samuel nggak pernah ketemu sama si Ellen. Nah selama ini Denny ini sering ngubah-ngubah kesaksiannya. Kita nggak tahu nih mana yang benar mana yang bohong. Dan toh sampai sekarang kita belum nemuin bukti langsung kan kalau si Ellen ini memang terlibat di kejadian naas itu. Makanya sampai sekarang kami belum bisa nahan Ellen. Itu kata polisi. Kita nggak tangkap si Ellen.
Nah, karena statusnya si Ellen di sini tuh masih abu-abu, Wak. Akhirnya yang bisa diproses hukum baru 3 orang aja, Jose, Samuel, sama si Denny. Persidangan mereka pun dimulai di tahun 98 dan hasilnya Jose sama si Denny dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Samuel dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Terus selama proses hukum ini berjalan, si Ellen gimana dia? Apa nasibnya? Gimana dia ngapain? Ya dia ngejalanin hidup kayak biasa aja, Wak. Dia masuk kerja, dia hidup mewah, dia main golf, bukan santai dia. Waktu masa persidangan itu, cuman memang kebebasan itu nggak bertahan selamanya, Wak. Cuma selang 2 tahun kemudian lah, polisi akhirnya berhasil menemukan bukti keterlibatannya si Ellen dalam kematiannya si Sheila, di mana Ellen ketahuan pernah dengan sengaja menelusuri alamat rumah barunya Sheila yang ada di Florida. Polisi mengetahui fakta ini setelah mereka menelusuri riwayat panggilan telepon dari Texas ke Florida. Kan pertama si Sheila tinggal di Texas kan sama laki ya, sekarang kan pindah ke Florida. Ternyata ada banyak sekali panggilan telepon dengan nama samaran Al. Telepon itu terjadi di waktu yang berbeda-beda dengan penerima yang berbeda juga. Kadang si L ini nelpon ke gereja, ke tempat si Sheila itu ibadah ya kan. Kadang ke kantor layanan publik, ke kantor pengelola perumahan di sekitar kota Sarasota. Atau nomor-nomor lain yang berkaitan sama kependudukan. Dari suaranya jelas kalau itu adalah suara si Ellen. Dan di semua panggilan itu, Ellen selalu nanyain hal yang sama, yaitu soal alamat rumahnya Sheila. Terus gak lama setelah dia dapat alamatnya, peristiwa tragis yang menimpa Sheila pun terjadi. Akhirnya dapatlah bukti itu ya kan. Dari situlah baru Ellen resmi ditangkap di bulan Januari tahun 2000. Meskipun dia berdalih cuma nyuruh eksekutor untuk menghajar si Sheila, Wak, ya, bukan ngebunuh nih ya. Pengadilan tetap menilai ini sebagai aksi penghilangan nyawa berencana. Pengadilan pun menyatakan Ellen bersalah atas kematiannya Sheila dan dia dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup. Masuk kau, kau cukup. Dapat deh. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang tewasnya Sheila. Sepanjang kisah ini aku selalu kebayang sama semua anaknya tuh loh, Wak, gimana perasaan Steffi, Daryl pas tahu kalau ibunya meninggal atas perintah dari ayah kandungnya mereka sendiri. Apalagi Steffi loh yang pertama kali nemuin jasad ibunya, pasti trauma kali kan. 13 tahun loh, Wak, umurnya waktu itu. Terus keempat anak kembarnya tuh loh, waktu itu mereka belum genap 2 tahun, Wak. Karena kejadian ini mereka semua harus tumbuh tanpa punya figur ibu. Pas mereka ulang tahun, pas pertama kali masuk sekolah, pas lagi sakit, semuanya harus dilewati tanpa ibu. Aduh ya Allah, sakit perut aku, nggak kebayang ya gimana rasanya. Si Jamie itu juga tuh si laki barunya, Wak. Pas mereka lagi bahagia-bahagianya berumah tangga, rumah baru pula, Sheila malah harus pergi dengan cara yang setragis itu. Jamie tiba-tiba harus menjadi ayah tunggal yang harus ngebesarin 6 anaknya sendiri. Pasti nggak gampang juga kan, Wak. Aduh, semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, Wak, ya. Bagaimana pendapat kalian soal kasus ini? Boleh tambahin di kolom komentar di bawah. Aduh, aku kalau ada soal anak nih mulas-mulas perut aku, Wak. Kasian ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen dulu untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.